Assalamualaikum. Mari kita gali lagi terkait informasi-informasi terkini mengenai Pi Network. Peran pionir Pi. Pi Network bukan lagi sebuah mimpi bagi pioner. Inilah realita perkembangan zaman dalam adaptasi teknologi generasi Web 3. Eksistensi pioner Pi dengan segala harapannya untuk mewujudkan realita kehidupan masyarakat dunia yang lebih mudah, sejahtera dan terintegrasi dengan proses transformasi teknologi yang memberi kemaslahatan kepada alam semesta. Perlu disadari bagi semua pioner di seluruh dunia adalah Pi hanyalah alat bayar versi mutakhir. Tidak akan berarti apapun bagi seorang pioner jika tidak mengerti kegunaan, manfaat, faedah dan bagaimana menggunakannya. Karena itu, kesadaran pioner terhadap terjadi transformasi teknologi dan manfaatnya bagi kelangsungan alam semesta, khususnya umat manusia, mesti menjadi prioritas utama dalam membentuk sebuah realita dari utilitas Pi. Saya sering menelusuri semua grup FB, Telegram yang digunakan oleh pengguna grup di negara masing-masing untuk mengetahui dan melihat pemahaman pioner Pi terhadap Pi Network dan utilitas Pi. Dari situ saya ketemu sebuah realita terkait dengan kondisi pioner. Kesimpulan saya, 1. Di antara sekian banyak pioner Pi, mungkin tidak ada 40% yang mengerti dengan Pi. 2. Pioner mayoritas miskin dan minim pengetahuan tentang kripto. Bahkan sebagian besar baru mendengar kata kripto ketika dikenalkan Pi. 3. Karena poin 1 dan 2. Hingga terhambat proses membentuk utilitas Pi. Semestinya sekarang ini pioner itu bicara tentang ekspansi dan pengembangan utilitas. Namun yang terjadi adalah pioner kembali kepada proses yang sangat mendasar. Jika tidak melakukan begitu maka Pi ini tidak akan pernah berguna dan tak pernah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat biasa. Karena pioner hanya akan menjadi penambang saja, sedangkan hasilnya akan dikumpulkan oleh orang kaya dan akhirnya orang kaya yang akan menikmatinya nanti. Apalagi kesiapan pioner untuk mensupport ekosistem. Dengan sikap pioner yang ogah-ogahan dan ingin mendapat hasil dengan ala kadarnya akan sangat berdampak terhadap utilitas Pi yang sebenarnya. 4. Lemahnya proses edukasi pioner menjadi bagian yang sangat menentukan untuk akselerasi penggunaan Pi. Hal itu terlihat dari setiap rubruk bahwa pioner lebih banyak ngocehnya daripada mendalami pengetahuan tentang Pi. Menjawab nyinyiran haters sudah menguras energi. Ditambah lagi mengurus pioner-pioner yang gagap terkait penggunaan aplikasi. Hampir semua pioner maunya proses yang instan. Kayaknya mereka tidak berpikir bahwa mereka bekerja dari membuka mata di pagi hari sampai mata tertutup lagi di waktu malam. Penghasilannya hanya cukup untuk makan hari itu saja. Koreteampi punya visi besar. Dengan segala keterbatasannya mereka mencoba membangun sebuah ekosistem yang nilai manfaatnya tak terbatas waktu dan tak terbatas teritorial. Hari ke hari bangunan ekosistem terus dikembangkan. Dari mereka yang berjumlah beberapa orang, menjadi ratusan orang hingga puluhan juta orang, bahkan akan mencapai ratusan juta orang atau mungkin miliaran orang. Memulai dari beberapa perangkat yang ada, hingga terkumpul jutaan perangkat lainnya. Dari pikiran beberapa orang hingga terhimpun jutaan gagasan. Dari satu titik tinta, hingga lahir miliar kalimat untuk menguraikan sebuah ekosistem yang sedang dibangun. Semua yang terlibat dalam proses pembangunan ekosistem ini adalah bagian dari tim, namun punya fungsi masing. Dengan peran sebagai pioner, kontributor dan ambasador, mempunyai maksud istilah itu semua dalam menerjemahkan fungsi dari bagian tim. Siapapun pioner maka dia juga kontributor dan dia juga ambasador. Hal itu tidak hanya berbagi peran saja tapi dibarengi dengan reward bagi yang memenuhi peran-peran tersebut. Dari proses yang berjalan dan pemanfaatan aplikasi tidak menggunakan iklan secara langsung, menunjukkan keseriusan core team dalam membenahi ekosistem Pi. Bagaimana mengumpulkan orang dari beragam keyakinan, berbeda profesi, tidak di tempat yang sama,
Dengan beragam latar belakang pendidikan dan bentuk fisik serta warna kulit berbeda dalam satu kesatuan visi, yaitu mewujudkan Pi sebagai alat bayar yang dapat mengentas kesenjangan sosial, perbedaan pendapatan dan mengantisipasi akses digital currency yang tidak merata. Dalam kurun waktu berjalan 3 tahun, Pi sudah selesai menjadi sebuah CRYPTO yang sudah melalui proses dengan sempurna. Bahkan dikatakan sebagai pemimpin cryptocurrency di dunia. Sebenarnya ketika dimulai mainnet, kerja core team sudah selesai sebagai core team. Begitu menurut penjelasan white paper Pi. Phase tahap pertama atau awal ditutup. Karena sistem sudah terbentuk, telah jadi sebuah blockchain desentralisasi finansial. Posisi core team menjadi komite Pi yang sama-sama fungsinya sebagaimana pioner pengguna Pi yang lain. Saat inilah dimulai bertambah banyaknya peran pioner. Di antara sekian banyak peran pioner, pada kesempatan ini saya sebut beberapa yang penting saja. 1. Menjaga dan merawat nilai dan harga Pi tetap sebagai raja kripto. Artinya harga dan nilainya tinggi tak terhingga sebagai nilai bilangan desimal matematika yang tak terhingga. Menjaga dan merawat nilai dan harga Pi tetap sebagai raja kripto. Artinya harga dan nilainya tinggi tak terhingga sebagai nilai bilangan desimal matematika yang tak terhingga. Membangun dan membentuk ekosistem Pi dengan segala macam utilitasnya. 3. Mewujudkan sistem finansial yang terintegrasi di segala lini kehidupan. Makan apa? Tidur di mana? Menggunakan kendaraan apa? Dan berkomunikasi lewat apa? Hanya menggunakan Pi. Begitulah posisi kita sebagai pioner sekarang ini. Diperlukan gagasan cemerlang untuk merealisasikan peran-peran tersebut. Renungannya, jika Pi ini adalah benih padi yang sudah ditabur di tempat yang subur dan disemai hingga menjadi benih padi yang siap diangkat untuk ditanam di sawah yang sangat luas, maka padi itu sekarang sudah ditanam di sawah yang sangat luas. Memupuk, memelihara dan membiarkan adalah proses selanjutnya hingga padi siap dipanen. Mulai dengan sesuatu yang terkecil, apapun itu. Paling tidak janganlah terlibat mengobrol Pi dengan seenaknya tanpa memikirkan tim yang lain sudah bersusah payah membangun ini. Namun kita yang terlibat di dalam, yang berkontribusi hanya sebagai penikmat aja, tetapi tingkah kita seperti orang yang melakukan segalanya. Padahal kita tidak melakukan apapun, bahkan untuk faham dan mendalami pengetahuan terhadap ilmu saja ogah-ogahan. Yang paling parah lagi, sudah tidak tak tahu ilmunya. Ewanti-ewanti orang lain untuk ikut dia, biar sama-sama dalam kondisi yang tidak mengetahui apapun. Sekian. Ini hanyalah sekelumit hasil pemahaman, pengetahuan, pemikiran dan pengamatan serta analisis dari situasi. Jika salah, maka salah itu jelas di saya sendiri yang sangat terbatas segala sesuatu dan lain hal. Silahkan melengkapi dari kekurangan-kekurangan sehingga kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pioner terpenuhi. Mari kita lanjutkan. Banyak yang masih gagal paham tentang apa alasan Pi diciptakan. Fungsi utama untuk apa? Masih banyak yang beranggapan Pi adalah komoditi atau digital aset seperti BTC, ETH, Doge, dan kripto lainnya. Akhirnya mempelajari Pi dengan ilmu kripto klasik seperti harus masuk CMC lah, harus ICO lah,
bla 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 yang akhirnya ibarat kata mencari ikan nila di tengah laut. Pi bukan jenis kripto klasik komoditi aset, tapi Pi adalah jenis kripto valuta, mata uang. Jika kita telah pola histori pada kemunculan sebuah valuta, mata uang baru, maka tidak ada istilah supply and demand, permintaan dan penawaran, untuk membuatnya bernilai, tetapi istilah yang tepat adalah berapa jumlah uang yang beredar. Kita ambil contoh mata uang euro. Awal kemunculan adalah tanggal 1 Januari tahun 1999 dan aktif ditradingkan, digunakan tanggal 1 Januari tahun 2002. Artinya butuh 3 tahun untuk mempersiapkan ekosistem yang mau menggunakan mata uang euro. Dalam sejarah euro digunakan oleh hanya 19 negara Uni Eropa dan total uang yang beredar adalah 1,3 triliun euro dan menghasilkan nilai 1 euro sama dengan 1 dolar 50 sen. Dari penjelasan di atas kita sekarang sudah belajar mata uang Pi yang beredar sekarang masih sangat-sangat kecil. Dibandingkan mata uang euro saja yang digunakan oleh 19 negara Uni Eropa membutuhkan 1,3 triliun. 1.300 miliar untuk diedarkan dan membuat nilai 1 euro sama dengan 1 dolar 50 sen. Lalu bagaimana dengan Pi yang saat ini saja sudah dibutuhkan oleh 230 negara untuk diedarkan? Di masa depan, negara-negara akan beralih ke Pi sebagai alat pembayaran skala internasional, dan Pi akan memiliki sifat SPT layaknya valuta sebagai berikut. Kestabilan harga barang, sulit dipermainkan. Keuangan publik yang sehat, blockchain, kurs yang stabil, dan suku bunga jangka panjang. Catatan: mata uang euro antara 1999 sampai pertengahan 2001 persebarannya sebagian besar masih secara digital currency dan persebarannya hanya melalui ECB. Europe Central Bank, mirip Pi sekarang. Belum ada fisiknya, hanya digital currency saja dan persebarannya oleh core team. Kesimpulan: Pi tidak bisa dianalisa menggunakan metode kripto klasik. Pi adalah mata uang dunia baru yang nilainya dihitung dengan cara jumlah persebaran ke seluruh dunia. Euro disebar di 19 negara dan menghasilkan nilai 1 euro sama dengan 1 dolar 50 sen. Pi disebar di 230 negara dan logika nilai 1 Pi sama dengan 100 dolar minus 6.700 dolar, 314 dolar 159 SD, 3 dolar, 141,590. Semua bisa terjadi. Intinya Anda harus tetap sabar, sampai tiba waktunya mainnet terbuka diresmikan. Salam bahagia. Salam sukses, salam petir, salam miliarder senusantara. Oke. Jika kalian menyimak penjelasannya dari awal sampai selesai, tentunya kalian akan paham maksud dan tujuan yang sudah dijelaskan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya menambah semangat kita semua, untuk lebih mengetahui mengenai Project Pi Network ini tentunya. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya, agar setiap saya mengupload video-video terbaru seputar informasi penting lainnya mengenai Project Pi Network, tentunya kalianlah yang pertama kali menerima notifikasi dari saya. Terima kasih. Salam semangat. Salam sukses. Assalamualaikum.